Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi la haula wa la quwwata illa billahi yang saya hormati Bapak Ibu Dewan dan PNRT, yang saya hormati Ibu Pak Abadika dan ibunya. Pertama, mari kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Yang keduanya serta salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang nanti pagi hari ini Bapak Guru kita Pak Sabsobri dalam hal ini melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu hormati, dengan hari ini harapan kami ke depan Bapak Basri bisa menyampaikan informasi-informasi yang telah dicapainya, yang telah diperolehnya lewat kegiatan beliau, dan bisa membuat lembaga kita semakin meningkat prestasinya, semakin maju kegiatannya. Itu harapan kami. Yang kedua, kami sebagai kepala sekolah mendukung semua kegiatan ini karena apa? Kegiatan ini menjadikan Pak Basri lebih mendapat pengetahuan yang lebih. Nanti untuk kedepannya bisa dikembangkan di lembaga SDN ini, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang kait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, kami sebagai sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Pak Basri atau Pak Sabsobri. Mudah-mudahan kegiatan beliau mulai awal hingga akhir nanti selama 6 bulan itu Pak Basri, beliau dapat menyelesaikan dengan tuntas, dapat menyelesaikan dengan baik. Artinya dia baru mendapat sertifikat sebagai guru penggerak, dan nantinya kedepannya seperti yang saya sampaikan tadi bisa memberikan kontribusi kepada lembaga kita ini, kegiatan dari namanya maupun lainnya. Itu harapan kami. Demikianlah sambutan hari ini. Barangkali ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Bedingin, Pak Sodin SPSD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK PAUD Abadika Lekesku. Kami hormati Pak Ibu Dewan Guru yang 3 Bedingin. Disyukur kita panjatkan ke Allah Ta'ala karena pagi ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti kegiatan saya sebagai salah satu calon guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Lamongan, dan ini adalah bagian dari tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Masuk ke pertanyaan. Jadi sebelum nanti kita akan kupas satu persatu, kita mulai dari pertanyaan. Pertanyaannya apa itu budaya positif? Jadi nanti kita pelajari adalah tentang budaya positif. Kira-kira adakah di antara Ibu yang bisa menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya apa itu budaya positif? Monggo, barangkali sama dengan perilaku atau sikap pembiasaan. Kemudian positif adalah hal yang baik. Nah, dapat kita uraikan bahwa budaya positif itu mengonek suatu. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal itu umum ya, yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Instan itu sulapan atau mendadak. Dalam penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan
dan guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Jadi itu tadi pengertian dari budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan tentang beberapa konsep inti. Konsep inti itu konsep yang paling pokok gitu ya. Di dalam budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat hukuman dan penghargaan. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketujuh 5 posisi kontrol. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan mulai penjelasan satu persatu. Tapi sebelumnya kita sebelum nanti menginjak pada budaya positif, kita coba mempraktekkan sesuai dengan apa yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu silakan mengepalkan satu tangannya, dan satu tangan itu Bapak Ibu berikan. Yang Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Anda. Misalkan kalau perempuan ya emas atau perhiasan atau apapun lah. Pokoknya yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Kalau Bapak-Bapak mungkin paling berharga. Pokoknya bayangkan, berapi. Bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda. Nah, yang kedua, nanti ada teman atau lepas dari tangan kita. Kira-kira bisa kita praktek. Mungkin Bu Win sama Bu Esti bisa praktekkan. Bu Win yang merayu, Bu Esti menggenggam tangan. Segala cara apapun, monggo. Esti, itu di tangan ada apa ya? Yang sangat berharga. Lihat dong. Boleh nanti lepas. Paling kok nggak ada isinya. Ada. Ya boleh gitu. Nggak ada kosong ya, kosong. Nggak ada. Bisa. Layannya kurang. Iya. Besok lagi. Baik, terima kasih Bu Win, Bu Esti. Jadi dari apa yang tadi sudah kita praktekkan ya. Jadi ada seseorang yang menggenggam tangannya erat-erat. Kemudian adanya rayuan, godaan, gelitikan atau sogokan pun tidak akan melepas apa yang ada genggamannya. Itu yang kira-kira yang mengontrol Bu Esti itu berasal dari luar diri Bu Esti atau dari dalam diri Bu Esti sendiri? Dari dalam. Jadi kontrol diri seorang pribadi yang baik itu kan berasal dari dalam. Dirayu pun, digoda pun, digelitik, bahkan disogok pun tidak akan melepas apa yang dalam genggaman. Karena itu sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Baik, kita lanjutkan Pak Arto. Nah, selama ini ya Bapak sekalian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu adalah sesuatu yang dulunya kita anggap sudah benar, sudah sesuai, tapi belum tepat. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira benar atau salah? Ilusi tentang bagaimana guru mengontrol murid. Ketika murid ramai di kelas, kemudian guru itu membentak, jangan ramai. Murid kan diam, tapi di dalam diamnya seorang murid itu adanya keterpaksaan atau adanya kontrol dalam dirinya sendiri. Nah, nanti akan kita cari jawabannya di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan lepas dari tangan kita. Kira-kira bisa kita praktek. Mungkin Bu Win sama Bu Esti bisa praktekkan. Bu Win yang merayu, Bu Esti menggenggam tangan. Segala cara apapun, monggo. Esti, itu di tangan ada apa ya? Yang sangat berharga. Lihat dong. Boleh nanti lepas. Paling kok nggak ada isinya. Ada. Ya boleh gitu. Nggak ada kosong ya,
Rayuannya kurang. Iya. Baik, terima kasih Bu Ibu Esti. Jadi dari apa yang tadi kita praktekkan ya, jadi ada seseorang yang menggenggam tangannya erat-erat, kemudian adanya rayuan, godaan, gelitikan atau sogokan pun tidak akan melepas apa yang ada genggamannya. Itu yang kira-kira yang mengontrol Bu Esti itu berasal dari luar diri Bu Esti atau dari dalam diri Bu Esti sendiri? Dari dalam. Jadi kontrol diri seorang pribadi yang baik itu kan berasal dari dalam. Dirayu pun, digoda pun, digelitik, bahkan disogok pun tidak akan melepas apa yang dalam genggaman. Karena itu sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Baik, kita lanjutkan Pak Harto. Nah, selama ini ya untuk sekalian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu adalah sesuatu yang dulunya kita anggap sudah benar, sudah sesuai, tapi belum tepat. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira benar atau salah? Ilusi tentang bagaimana guru mengontrol murid. Ketika murid ramai di kelas, kemudian guru itu membentak, jangan ramai. Murid kan diam, tapi di dalam diamnya seorang murid itu adanya keterpaksaan atau adanya kontrol dalam dirinya sendiri. Nah, nanti akan kita cari jawabannya di slide berikutnya. Kemudian dua, ilusi bahwa semua tadi tepat. Contohnya gini, ketika murid yang tidak sadar, kemudian kita hukum dengan menulis 100 kali misalnya, sesuatu yang bermanfaat supaya tidak mengulang. Bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk mengontrol, benar atau salah? Seorang orang misalkan, orang tua yang lebih dari kita, mengontrol kita, itu mereka berhak untuk seenaknya memperlakukan kita, misalkan menyuruh ini gitu kan. Biasanya orang dewasa kan mesti yang disuruh kan usia yang berada di bawahnya kan gitu. Selanjutnya, next, oke. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita mulai dari stimulus respon. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama, benar atau salah? Tidak. Di dalam hidup kita itu kebutuhan kita tidaklah sama. Jadi teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrolnya, perilaku memiliki tujuan. Misalkan sesuatu diri kita itu berbuat kesalahan, itu pasti punya alasan, pasti punya tujuan. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Biasanya yang menang jadi dengan orang dewasa, orang yang pintar, tapi yang kalah jadi dengan orang yang muda dan orang yang bodoh atau tidak terlalu pintar. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Next slide. Pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ada yang Bapak Ibu bisa menjawab singkat apa itu kata disiplin. Monggo Bu Win, Bu Esti atau disiplin. Di dalam benak kita kan pasti pernah mendengar kata disiplin.
Nah, di dalam bayangan kita atau benak kita disiplin itu apa? Rumus barangkali? Taat aturan. Barangkali ada lagi? Sesuatu kata seakan-akan diktator. Sesuatu yang seakan-akan diktator. Terima kasih Pak Rokin. Barangkali ada yang lain? Tepat waktu. Baik. Oke, nanti akan kita cari jawabannya. Next. Disiplin itu kan berasal dari bahasa Latin yakni disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib yang tadi dijawabin, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Itu adalah satu alternatif terakhir, dan kalau disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Jadi disiplin itu penerapannya berasal dari diri sendiri. Baik, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Next, Rato. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nanti akan kita jelaskan apa macam-macam nilai-nilai kebajikan di slide berikutnya. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1994. Jadi setiap perilaku atau perbuatan manusia itu pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalamnya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat menurut Diana Dawson di tahun 1998. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan di dalam institusi atau organisasi, kalau di dalam institusi kita lembaga pendidikan, nilai-nilai kebajikannya itu semua terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tentang nilai kebajikan yang ada di lembaga pendidikan, termasuk di lembaga kita, itu semuanya sudah terangkum di profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau dalam Ibu Primary Yes Program atau PYP, itu ada nilai kebajikan selain profil Pancasila tadi. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, di dalam nilai kebajikan itu juga terdapat keterampilan hidup, Bapak Ibu. Ya, keterampilan hidup diantaranya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir adalah memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian the seven essential virtues itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, diantaranya empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan terakhir adalah keadilan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Ini terangkum dari apa yang tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya, bahwa di nilai-nilai kebajikan itu meliputi beberapa kata ini Bapak Ibu. Ada keterus-terangan, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, santunan, keadilan, pengabdian, komitmen, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini lagi yang akan kita terapkan di dalam penerapan budaya positif di sekolah. Baik, selanjutnya sebagai seorang guru, kita semuanya kan seorang guru. Saat
Anda atau kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pasti kita melakukan kegiatan atau melakukan tindakan itu kan pasti memiliki tujuan. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik sebagai seorang guru saat kita hadir di sekolah mengajar tepat waktu itu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Oh, saya harus hadir tepat waktu di sekolah. Apa motivasinya? Pasti ada tanggung jawab, boleh, kewajiban. Apalagi ya Bapak Ibu, kira-kira selain tanggung jawab dan kewajiban, motivasi apa? Diniati ibadah, boleh. Nanti akan kita jawab sama-sama, gitu ya. Baik, next. Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ini artinya adalah menghindari tidak nyaman hukuman. Atau Anda ingin mendapat ujian dari atasan Anda dan mendapatkan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Artinya tujuannya itu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapat ujian, penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang memang benar-benar menghargai waktu, kemudian menghargai diri Anda sendiri dan juga menghargai orang lain. Termasuk orang lain di sini kita menghargai siswa kita menghargai sesama rekan kita di sekolah, karena kita motivasi kita ini ada tepat waktu. Ya. Tindakan Anda sebagai guru tentunya akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu artinya menghargai nilai-nilai diri sendiri. Baik. Selanjutnya, menurut Gerson, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yakni motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar, dan yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam. Nanti ada beberapa poin yang harus kita kupas. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masuk di dalam motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari lain atau dari lembaga atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya? Ini masuk juga di motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Jadi ada satu contoh yang motivasi internal. Ini merupakan tujuan di dalam disiplin positif, yakni untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya menjadi orang yang disiplin, yang bertanggung jawab, orang yang menghargai waktu, orang yang ingin melakukan yang terbaik misalnya, kan begitu, ya. Jadi di antara motivasi ini, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal ini masuk di dalam teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, oke, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang kita kupas satu persatu. Di dalam tabel ini Bapak Ibu, ini ada dua identitas gagal dan identitas sukses. Yang masuk di dalam identitas gagal itu hanya ada satu, yakni hukuman. Hukuman itu masuk di dalam identitas gagal. Artinya begini, hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian membuat tidak nyaman untuk murid atau anak didik kita untuk jangka waktu yang panjang. Saya saja ketika masih SD dihukum guru saya sampai dewasa pun masih teringat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Pasti terkena. Saya pernah dicubit, saya pernah dilempar sepatu oleh bapak guru saya dulu. Pasti sampai dewasa pun masih teringat. Itu berupa hukuman. Dilempar sepatu pas ramai dilempar, apalagi ditempelin, sampai gede pun akan teringat. Dan korban mendapatkan keadilan. Ya. Murid atau anak akan tersakiti, kemudian perilaku pasif, agresif akan meningkat.
Kadang-kadang anak didik kita itu yang ketika kita hukum malah tidak jelas, malah melonjak, malah agresif kan begitu. Kemudian sistem akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Jadi hukuman itu hanya membuat siswa kita akan jerat di sekolah saja. Tidak akan mengulang perbuatannya hanya di sekolah saja. Tapi ketika di rumah atau di lingkungan yang lain, bisa jadi mereka akan melakukan tindakan yang sama, begitu. Kemudian peraturan adalah titik kamu harus, gitu. Itu berupa hukuman. Kemudian murid akan membenci apa yang dinamakan peraturan. Kemudian identitas sukses ada dua, Bapak Ibu. Jadi ini masuk di dalam kategori disiplin. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian di dalam restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi memuaskan untuk murid dalam waktu yang panjang. Perbedaannya begini, bisa konsekuensi ini, anak tidak mengerjakan tugas kita beri konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tulis atau merangkum buku ini di dalam buku tulismu, dirangkum. Konsekuensinya kan kalau tidak mengerjakan tugas, rangkum. Kalau tidak mengerjakan tiket, ada denda. Kan ada peraturan yang kalau tiket tidak dilaksanakan, denda 1.000, 2.000, masuk kelas, kan begitu ada. Tetapi itu dalam waktu yang tidak bisa kita lakukan dalam waktu jangka panjang. Ya, murid dan korban bisa diabaikan, kemudian institusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak kita dibuat tidak nyaman. Ya, meskipun dia nurut perintah kita untuk menulis merangkum satu buku itu, tapi membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tertekan. Tetapi dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan, ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu restitusi. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi dipantau terus oleh seorang guru. Tetapi di dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi nanti akan muncul dalam dirinya sendiri kesadaran terkait dengan tindakannya. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan di dalam masyarakat. Tetapi di dalam restitusi itu fokus pada pemecahan masalah. Anak berbuat salah, kita tidak harus menjustis mereka. Kamu salah, kamu harus berbuat ini, itu. Tetapi di dalam restitusi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, memperbaiki kesalahan mereka atau memperbaiki apa yang mereka sudah lakukan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu contoh konsekuensi. Tetapi di dalam restitusi kalimatnya bukan tersebut. Kalimatnya adalah apa yang sudah kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian yang terakhir konsekuensi. Kalau murid di dalam konsekuensi itu menghormati peraturan. Tetapi dalam restitusi murid akan menghormati dirinya sendiri dan akan menghormati orang lain. Baik, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jawabannya itu ada dua. Kalau tidak hukuman, ya konsekuensi. Mari nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Jangan di next dulu Bapak. Nanti kita akan jawab bersama-sama saja. Jadi tadi ada yang jawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, ada jawaban lain selain hukuman? Ya, ada hukuman ya, Ibu. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Baik. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, Bu. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, ini akan kita jawab. Apakah jawaban kita benar? Saya mulai dulu untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa kan? Hukuman. Hukuman. Baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, jawaban dari tadi mari kita cocokkan di slide ini. Nah, tadi yang pertama hukuman. Tadi ada jawab konsekuensi kurang tepat. Yang benar adalah hukuman, mencatat 100 kali. Ya. Kemudian yang kedua hukuman juga. Benar tadi Bapak Ibu banyak yang jawab hukuman. Kemudian yang ketiga hukuman, ya benar tadi banyak yang jawab hukuman. Kemudian menggantikan kertas sudah teman coret, konsekuensi, tepat sekali jawabannya tadi. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Tadi ada jawab konsekuensi, tidak ada ya? Tidak ada. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, konsekuensi. Ada jawab hukuman itu? Konsekuensi. Kurang tepat Bu. Yang benar adalah konsekuensi. Konsekuensinya kan karena terlambat 10 menit tadi. Disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Selanjutnya kita masuk pada poin dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita kan pernah memberikan peran pada siswa kita. Ketika siswa kita itu berhasil atau siswa berhasil pertanyaan ya, kita bagi uang dengan sebuah harga itu bisa dikatakan sudah tepat atau bukan sudah tepat atau kurang. Kalau dalam jangka waktu yang pendek, oke, kita berikan penghargaan pada mereka. Sesekali boleh. Misalkan siswa kita prestasi, kita kasih uang, kita kasih hadiah berharga bagi kita. Tapi kita nggak melaksanakan selama namanya pas jangka waktu pendek. Jadi nanti kita kasih penjelasan dan kita cari jawaban di slide ini. Penghargaan, kenapa ya Bapak Ibu? Jadi suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang buat dengan persyaratan. Tadi kan Bapak Guru ini, siapa yang itu di kelas Bapak kasih uang 10. Bapak gimana? Penghargaan dapatkannya kan membuat mereka buat mereka merasa dengan teman kan begitu. Anda melakukan hal ini maka adalah penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya di poin ini Bapak Ibu, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Karena suatu kesempatan dia dapat hadiah penghargaan, tapi di saat yang lain dia tidak dapat hadiah penghargaan dari gurunya. Maka membuat siswa itu akan berkecil hati dan mungkin ya malas lah, akan bekerja keras lagi, malas. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak harus terus-terus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang lain tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi itu ya. Selanjutnya, ternyata penghargaan selain tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan. Penjelasannya begini, ketika seorang diberi penghargaan, ketika seorang diberi pujian misalnya di depan orang banyak, gitu, maka orang yang lain itu akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka menyukai orang yang berikan tersebut. Kita bukti di anak didik kita, temannya dapat penghargaan, pasti yang lain itu mesti itu, ya, pasti mereka membenci yang mendapatkan penghargaan dari gurunya tadi. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, tidak untuk orang lain. Gitu.
mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul atau salah, Bu? Betul ya. Jadi pasti akan menimbulkan persaingan di antara murid kita. Ya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu akan berhenti mencoba. Semangat, mulai ya si anak-anak itu ada dia pasrah, salah apa, dia tidak mau mencoba dan mencoba gitu ya. Selanjutnya, penghargaan itu sifatnya menghukum. Kok bisa penghargaan itu sifatnya menghukum? Nah, penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan itu menghukum. Misalnya sistem makanya harus kita sudah pernah menyantumkan kan di rapor kita tidak pernah mencantumkan apa itu ranking kan. Kalau dulu pasti ada. Kalau saya dulu zamannya Bapak Guru pasti ada ranking. Ranking 1 ya pasti senang. Bahkan mendapatkan penghargaan dari orang tuanya, tukang sepedanya, tukang lambianya, kan dapat ranking 1 kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Wah, ini yang susah membuat anak itu minder. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, harap oleh penghargaan itu, namun dia tidak dapat, maka yang terjadi adalah mereka akan merasa dihukum. Oke, selanjutnya, kita masuk pada keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas, kalau dulu itu istilahnya kan peraturan kelas. Jadi setiap sekolah mau kelas itu pasti punya peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib sekolah, tata tertib kelasan gitu. Nah, sekarang kita melihat perkembangan zaman. Jadi setiap kelas itu pasti membuat peraturan-peraturan. Misalkan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Nanti di kelas kan berbeda. Kemudian sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Ya, harapannya dengan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian endingnya adalah terciptanya budaya positif. Lanjut next Pak. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Oke, nanti kita cari jawabannya. Selanjutnya Pak. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kalau kita menggunakan helm karena tidak ingin ditilang misalkan, itu masuk peraturan kan? Peraturan menggunakan helm kan tidak kita yang buat, tapi pemerintah misalkan atau orang lain misalkan. Tapi kalau keyakinan, saya menggunakan helm karena ingin selamat, karena untuk keselamatan itu yakin dari dalam diri kita sendiri, bukan karena peraturan supaya ditilang, supaya gini kan begitu. Karena peraturan yang kita tidak buat, karena yakin itu berasal dari diri kita. Keyakinan dapat kita artikan nilai-nilai kebajikan yang dasar yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, next Bapak. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi keyakinan kelas itu intinya adalah agar lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas kita menjadi lingkungan yang positif atau lingkungan yang dapat kita kendalikan dengan nilai-nilai tadi. Selanjutnya, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan itu adalah munculnya itu dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena peraturan dari orang lain, kan begitu. Selanjutnya, next. Nah, kira-kira ini ada tugas, ya, ada tugas. Ini nanti berupa tanggung jawab atau nilai-nilai yang lain, untuk nanti kita sebutnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa?
teratur, kerapian. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Masuk nilai apa kira-kira? Karakter. Oke. Nah, ciri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Karakter. Dilarang menggunakan narkoba. Karakter. Bolehlah bergantian atau menunggu giliran. Oke. Jawabannya atau slide berikutnya. Yang pertama tanggung jawab. Dua, nilai menghormati orang lain dan komitmen. Kalau kekerasan keselamatan. Jangan narkoba dengan kesehatan. Kemudian mana juga terakhir menghormati dan bersabar. Lanjut Bapak. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu kalau dulunya itu namanya peraturan kelasnya buat itu guru dan siswa. Guru membuat peraturan, dilarang datang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang mengganggu temannya. Itu kemudian diberi ditembakkan di tembok, di figuran. Tapi yang namanya keyakinan kelas itu dibentuk itu berdasarkan keyakinan pendapat dari dalam siswa, dari diri siswa sendiri. Apa yang mereka inginkan supaya lingkungan kelasnya itu positif. Bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja dan mudah diingat. Jadi keyakinan kelas intinya kalimatnya tidak terlalu panjang, tapi mengenang. Oke. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Next. Oke, ini kemarin yang sudah saya lakukan di dalam proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 kemarin. Tadi cepat apa waktu? Bisa cepat. Terakhir ya? Tidak bisa ya? Jadi kemarin saya menerangkan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi kemarin saya pandu siswa untuk menuliskan keyakinan mereka, apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Itu ada yang menulis kemarin, menuliskan beberapa keyakinan mereka menjadi keyakinan kelas. Konsekuensinya ya ditanggung bersama ketika melanggar, ya itu bagaimana. Kemudian kemarin sebagai bukti mereka untuk menjalankannya itu berupa tanda tangan. Jadi mereka berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas ini secara bersama-sama dengan cara membubuhkan tanda tangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada konteks manusia. Seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Next, Bapak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya kebutuhan kita makan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Ini masih tulis. Kemudian tiga, penguasaan, keempat, dan kesehatan. Nah, dari masing-masing kebutuhan tadi. Bertahan hidup, survival, kebutuhan yang bersifat ya kesehatan, dan sebagainya. Kemudian cinta, biologi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang untuk kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau power, ya. Ini dianggap sebagai sesuatu yang berharga, bisa membuat perbedaan dan sebagainya. Next, kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Biasanya kebebasan ini disenangi sama yang laki-laki biasanya. Kalau nilai kebebasan ini. Kalau yang kelima adalah kesenangan, fun. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan orang agar dapat melindungi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyson dan John penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi merasa bersalah, 3. Posisi semangat, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan Susnares yang telah hadir 2 minggu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi
dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Bu, saya ngomongin saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Assalamualaikum. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor kecenderungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan yang dasar dan cenderung formal. Posisi manajer terakhir. Baik Bu. Iya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Iki lanjut iki. Saya lupa sekarang. Mang mari dhewe oleh 10 menit mari dhewe. Sing kedua iki. Yang mana ya? Iki kita lanjut iki. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Iya itu. Saya meyakininya Ya ora, mulai video iki mang mandek. 10 menit, 10 menit man. Iya, tak rekam. saya akan coba dulu tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyewa di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan khas pada murid.
Ini adalah tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi yang paling tepat supaya kita dapat menerapkan di sekolah adalah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Next. Nah ini ada pernyataan. Pernyataan pertama begini, saya kecil sekali dengan kamu. Ini pernah kita mungkin ucapkan pada anak didik kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Tadi kan ada kata-kata yang di video tadi. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kelas 1, kelas 2 gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Baik, next. Nah ini Bapak Ibu. Hal yang pertama tadi, saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apa kamu dapat skill kita hari ini? Memantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Jadi kata-kata manajer tadi seperti ini loh. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kemudian yang sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Next pertanyaannya, berada di posisi kontrol mana kalau Bapak Ibu sekarang? Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kita berada di posisi mana? Harapan kita semua tentu di posisi manajer, gitu ya. Next. Oke, masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini poin terakhir. Segitiga restitusi, nama segitiga pasti ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, next. Nah, pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang tepat. Ini menurut saya. Kemudian segitiga restitusi itu adalah sebuah tahapan untuk dapat dilakukan dengan cara memberikan tindakan anaknya untuk melakukan restitusi. Selanjutnya next. Nah, tahapan restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, pasti. Jadi ketika anak itu melakukan tes kelas, kita manggil gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Bapak guru juga dulunya pernah berbuat salah. Gitu. Kata-kata yang harus muncul ketika kita bicara dengan anak yang berbuat salah tadi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oh gini, tindakan kamu sebenarnya salah. Sebenarnya yang baik itu begini. Gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira tindakanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa yang kemarin kita buat. Misalkan datang tanpa tumpah. Nah, artinya kamu sekarang datang terlambat. Artinya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah gitu. Selanjutnya, next baru masuk ke contoh saja. Nah ini kemarin tugas yang sudah saya kerjakan tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di kelas. Ini tugas tentang demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah pendekatan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, berpikir tentang nilai-nilai yang diinginkan, dan bagaimana mereka harus melakukannya. Restitusi mengutamakan perbaikan hubungan dan bukan hanya penebusan kesalahan. Segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Di kemarin ada dua skenario masalah yang ada di kelas saya. Yang pertama tentang membuang sampah sembarangan, yang kedua sering datang terlambat. Ini aktornya kemarin Hikmah sama Mas Nur. Jadi saya ada kasus yang pertama. Kasus yang pertama, Hikmah murid kelas 6 diduga telah membuang sampah sembarangan. Menurut kelas kelasnya dia membuang sampah plastik bekas jajanannya, padahal di depan kelas ada tempat sampah yang disediakan. Tindakan itu telah kelas 2 menjadi penanganannya. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang kedua. Kasus yang dilakukan dengan menggunakan yang terposisikan diri sebagai yang dengan menghasilkan yang berbeda buat murid untuk mandiri, percaya diri, bertanggung jawab serta menemukan solusi atas permasalahan. Demikian video
diskriminasi yang sudah saya lakukan terkait dengan disiplin positif atau budaya positif. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk lembaga kita dan bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan nanti saya kembalikan pada moderator, Bu Esti. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.